Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli ala Muhammad. Jawab dewi. Sholawat jawab diri, sholawat jawab sendiri. Yang penting banyak sholawat. Kenapa kita harus banyak sholawat? Ya karena bagaimanapun kita harus banyak sholawat, karena untuk mendoakan Kanjeng Rasul, sahabatnya, keluarganya, sahabatnya, dan ulama-ulama. Pertanyaan kan, Kanjeng Rasul kan katanya sudah dijamin masuk surga, kenapa harus doakan? Ya kita berpikir logika. Seandainya Kanjeng Rasul itu ibaratnya sudah seperti air di dalam gelas yang terisi air. Gelas tadi itu sudah penuh. Seandainya kita tuang air, otomatis ya meluap, tumpah. Bila tumpah tadi itu lari ke kita, karena kita yang mendoakan. Dan insya Allah syafaat Rasulullah akan mengalir dari situ. Makanya banyakkan sholawat. Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholli ala Muhammad, ya nggak apa-apa. Yang ini sholawat Nabi, tujuan ibadah. Air itu dari atas ke bawah turun menuju tempat yang bawah, maksudnya mengisi di tempat yang datar bawah. Kenapa bawah? Ya karena air itu sifatnya turun mengikuti tujuan-tujuannya ke bawah, mengisi yang kosong. Air itu dari atas ke bawah, ibaratnya dari gunung itu ke laut. Pasti di gunung ke laut itu ada suatu perjalanannya, perjalanan lewat kali, terus kembali lagi, ada hambatan, ada tetek bengek, atau ke sawah, atau yang penting air itu arahnya ke suatu tempat yang lebih rendah. Pasti ada suatu hamba, tidak macur, enggak, tetap ada pucuk-pucuk, apa ngatem batu, atau akar atau pohon, atau yang penting air tadi mengalir. Dari situ mengibaratkan kita sebagai perjalanan manusia. Manusia itu menuju ke hadapan Allah itu dalam perjalanan pasti menemui suatu ganjalan-ganjalan atau ujian, yaitu ujian supaya kita menemukan takdir. Apa sih itu takdir? Takdir itu ya takdir, qadar. Kodoknya ya Allah kodok. Dari rencana itu kodok, makanya di rukun iman ada namanya kodok dan qadar. Kodok itu rencana Allah, qadar itu takdir. Kayak duduk di sini itu takdir. Takdir itu Allah menentukan. Contoh kecil aja, kita manusia berusaha dan Allah pasti yang menentukan. Manusia suruh berusaha dan berusaha terus, ikhtiar dengan sungguh-sungguh akan, nah itu usaha tadi itu akan menentukan takdir manusia. Nah yang menentukan siapa? Allah. Allah hanya menentukan takdir. Sebenarnya membuat takdir itu ya manusia sendiri sebenarnya. Cuman tadi semuanya itu sudah rencana Allah, semua sudah di qada Allah. Cuman dari segi perjuangan itu yang menentukan takdir itu sebenarnya manusia itu sendiri, dan yang memutuskan itu manusia, yang memutuskan itu Allah. Allah yang memutuskan, finish terakhir itu adalah Allah yang menentukan. Itu pasti. Ya, karena takdir bisa dirubah. Kenapa bisa dirubah? Seandainya kita sekarang nih ekonomi lagi blengsek, alias turun gratis, bagaimana supaya merubah takdir? Nasib
supaya nasib lebih bagus, takdir supaya lebih bagus. Karena tadinya Allah memutuskan terakhir biar bagus, ya kita satu doa, tapi tidak hanya doa toh, usaha, bekerja rajin dan doa dan terus. Nah di situ pasti akan menentukan takdir yang yang bagus sesuai kehendak manusia itu sendiri, dan itu Allah sendiri yang akan memutuskan. Seandainya malas-malasnya tadinya belum bukan merubah nasib. Nasib seseorang itu manusia itu sendiri yang merubah, bukan orang lain. Orang lain mungkin hanya perantara, penyemangat, atau pendukung. Tapi untuk merubah diri sendiri, maju mundurnya manusia itu dari diri sendiri. Jadi manusia itu sudah dibekali nasib, dan yang menusuk nasib itu bisa dijadikan suatu takdir, ditentukan dengan takdir. Jadi kalau seseorang yang pengen mempunyai takdir yang bagus, nasib yang bagus, yaitu dikembangkan nasib itu, digali, diupayakan supaya Allah memutuskan takdir yang bagus, yang sesuai yang dicita-citakan, itu manjada wajada, bersungguh-sungguhnya pasti akan mendapat kesungguhan tadi, pasti itu janji Allah. Seseorang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat kesungguhannya tadi, dan disitulah takdir kesungguhan tadi sebagai takdir Allah yang menentukan terakhir. Jadi sebagai manusia harus banyak berusaha biar takdir pasti akan diraih yang gemilang. Bila ada tutur kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.